Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 3. Di situ salah ketik ya, harusnya subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada tema 3 kita akan belajar mengenai tugasku sehari-hari. Jadi anak-anakku, kalian akan mempelajari tugas kalian sehari-hari seharusnya apa saja. Untuk pembelajaran hari ini akan ditujukan beberapa perlakuan atau perilaku yang harus dilakukan. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Bagaimana gambarnya? Ini dia. Oke, di sini contohnya adalah Siti. Gambar pertama, Siti sedang membantu ibu membawakan belanjaan, pasti dari pasar. Gambar yang kedua adalah Siti memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Gambar yang ketiga, Siti dan teman-temannya sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar yang keempat, Siti dan teman-temannya sedang berdoa sebelum pulang sekolah. Nah, gambar-gambar ini termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila. Gambar pertama, Siti membantu ibu termasuk sila kedua dan kelima. Kalau sila kedua yaitu contohnya membantu. Kemudian gambar yang kedua adalah sila kelima, kemanusiaan, yaitu membantu korban bencana, membantu orang-orang yang tidak mampu. Begitu. Gambar yang ketiga yaitu belajar yang sungguh-sungguh, termasuk sila ketiga dan atau keempat. Sila ketiga yaitu mereka belajar dengan sungguh-sungguh, di mana belajar ini adalah fungsi dan pedoman demi majunya negara Indonesia atau termasuk dalam bela negara. Sedangkan sila keempat pengamalan dari ini adalah ketika Siti mampu belajar bersama-sama, mampu berdiskusi dan bermusyawarah. Ini termasuk pengamalan sila keempat. Kemudian yang nomor 4 adalah pengamalan sila pertama, yaitu berdoa kepada Tuhan. Lanjut. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Jadi pada subtema 1 kita akan belajar tugas kita di rumah. Tugasku sehari-hari, ayo kita membaca bersama. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sedang bermain. Dari cerita ini terdapat pengamalan Pancasila. Contoh ya, rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Terdapat kata rumah dan rumah, berarti itu adalah tetangga. Dimana ketika kita memiliki tetangga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu akur, tidak bertengkar, berarti pengamalan sila ketiga. Siti anak yang berbakti, membantu ayah dan ibu. Kata membantu berarti pengamalan sila kedua. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah, berarti pengamalan sila ke-1. Siti dan teman-temannya banyak yang berbeda agama, berarti pengamalan sila ke-3 dan lainnya. Setelah dibaca, lanjut. Nah, setelah itu kamu akan ditujukan oleh gambar di mana Siti dan keluarganya sedang bersih-bersih taman. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah ibu Siti merawat kebun.
Di belakang rumah ibu memetik sayuran. Berarti tugasnya ibu apa? Memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Diingat-ingat. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Kemudian kita akan ditujukan oleh peta. Jadi pada pembelajaran tema 3, pembelajaran 1 subtema 1, kalian akan belajar mengenal letak rumah. Pertama kita akan belajar rumah Siti terlebih dahulu. Oke, di sebelah kanan adalah rumah Adi. Jadi menurut gambar, jadi ketika kita membalikkan badan, di sini rumah Siti, maka sebelah kanan, tangan kanan ya. Tangan kanan rumah Adi, di sebelah kiri rumah Ayu. Kemudian Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Coba dilihat, benar kan? Kanan ada rumah Adi, kiri ada Ayu, depannya ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutannya Rp1.000. Lanjut. Oke. Sekarang kita akan ditujukan menjawab soal. Nah, ayo membaca. Siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Kira-kira siapa? Rumah Adi tadi. Siapa yang tinggal di sebelah kirinya? Rumah Ayu. Di mana rumah Siti? Berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Berapa ongkosnya tadi? Rp1.000. Ini cukup didengarkan saja, tidak perlu ditulis di buku halus. Oke, ini contoh petanya ya yang tadi. Lanjut. Nah, hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Oke, bagaimana Bu Siska? Pertama, rumah yang terletak di ujung kanan tadi siapa rumahnya? Jawabannya adalah, coba, ini adalah contoh petanya ya, yaitu rumah Adi. Cukup dilihat saja, disimak saja, yang penting mengerti. Nanti kalau UAS kamu lupa jawabannya, bisa melihat videonya Bu Siska lagi atau langsung dicatat boleh, tetapi ini bukan tugas. Lanjut, yang kedua, di depan rumah Siti ada musola. Lanjut, rumah yang terletak di ujung kiri yaitu rumah Ayu. Oke, jadi bagi rumah Siti sebelah kanan itu Adi, sebelah kiri ada Ayu. Berbeda ya kalau kita yang menghadap. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan Adi, siapa kira-kira? Rumah Siti. Sudah mengerti dari sini? Ayo kita lanjut. Nah, rumah Siti. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku terdiri dari beberapa pecahan. Siti selalu menyimpan uang sakunya. Nah, dari perlakuan Siti kita belajar bahwa kalau kamu ingin memiliki banyak persiapan untuk masa depan, maka sebaiknya kamu menabung. Dari perilaku Siti ini kita akan belajar pentingnya menabung. Bu Siska, menabung itu untuk apa? Satu, untuk mempersiapkan diri di masa depan. Misalnya kamu ingin di suatu hari nanti beli baju baru dengan uang sendiri, tidak merepotkan mama, maka menabung. Menabungnya berapa? Bisa Rp100 dulu, atau Rp200, atau Rp500 dimasukkan ke dalam celengan. Tanpa terasa beberapa bulan, beberapa tahun akan terkumpul. Nah, uang recehan itu bisa ditukarkan dengan uang yang besar atau uang kertas, kemudian kamu bisa membeli apa yang kamu mau. Sehingga ini tidak merepotkan mama. Belajar mandiri dari kecil itu sudah bagus sekali. Lanjut ya.
mengenal pecahan nilai uang. Ada yang belum tahu? Apa yang belum tahu? Yang mana? Ya, coba kita jelaskan. Uang logam, uang 100 rupiah, ditulis 100, dibaca 100 rupiah, diingat-ingat. Jadi gambar seperti ini, yang bagian atas, gambar atas adalah uang 100 rupiah. Tulisannya Rp 100,00. Uang 200 rupiah, ditulis Rp, jangan lupa Rp-nya 200,00, dibaca 200 rupiah. Uang 500 rupiah, Rp 500,00, dibaca 500 rupiah. Dan 1000 yaitu Rp 1.000,00. Titiknya ada 3 titik. Maaf, nolnya yang ada 3, jangan lupa ada titik sebelum nolnya. Lanjut. Nah, membandingkan sekarang. Di sini kita akan melihat gambar yang pertama Rp 100 rupiah dan Rp 200 rupiah. Kira-kira mana yang lebih kecil? Yaitu 100. Sehingga yang lebih kecil itu berada di sebelah kanan. Sehingga 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Nanti kalau ada soal, cara menjawabnya seperti ini ya. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Yang bagian bawah 1000 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Lebih kecil dari, lebih besar dari. 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Jangan lupa kata-katanya seperti itu. Nanti PAS keluar. Jadi diingat-ingat, dipelajari. Nah, ada soal nih Bu Siska. Ayo kita menjawab bersama-sama. Cukup disimak saja. Kalau ditulis boleh, tetapi bukan tugas. Disimak saja. Rp 500 rupiah dan 200 rupiah. Kira-kira mana yang lebih kecil? Yaitu 200. Berarti 500 lebih besar. Sehingga kata-katanya yaitu 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. 100 rupiah dan 1000 berarti lebih kecil. Kata-katanya bagaimana? 1000 rupiah lebih kecil dari 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Oke, sudah bisa? Nah, sekarang urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilai terkecil. Nomor 1. Nomor 1 yang mana? Yang tengah. Kemudian 200, kemudian 500. Oke, lanjut nomor 2. Cukup disimak saja ya ini ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 3. 1, nomor 2, nomor 3. Lanjut nomor 4. Mana yang lebih kecil? Yaitu 100 dulu, kemudian 500, kemudian 1000. Berarti tadi kita belajar 1 membandingkan uang pecahan, yang kedua mengurutkan uang pecahan dari yang terkecil ke yang besar. Oke, diingat-ingat ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Diingat-ingat, apa itu irama? Yaitu bunyi yang teratur berulang-ulang. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi 1 tadi irama. Apa itu irama? Bunyi yang teratur berulang. Apa itu birama? Banyak ketukan dalam setiap ruas. Nah, pola ketukannya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tok, kek, TKK, TKK, TKK. Keterangannya tepuk tangan hentak, tepuk tangan hentak. Contoh ya, Bu Siska ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu, hentak. Tepuk tangan, hentak. Cak 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 cak
adalah contoh ketukan birama. Ada banyak sekali ketukan birama bervariasi. Salah satunya seperti ini yang paling mudah. Lanjut. Nah, kita akan ditujukan gambar tek tek tong. Di sini menggunakan kentongan. Bagi yang tidak memiliki kentongan bisa menggunakan botolnya marjan. Ada yang punya botolnya marjan atau botolnya madu yang sudah habis. Atau yang paling kecil UC 1000-nya mama atau apapun yang lain. Kemudian membawa stik. Stik misalkan tidak punya stik boleh memakai tongkat kecil. Terserah apapun, boleh memakai sendok juga. Berarti tek tek tong, tek tek tong, tek, di mana tongkat dengan tongkat, tek tek, kemudian tong. Bunyinya seperti ini. Tek tek tong, tek tek tong, tek tek tong. Begitu. Itu adalah irama dan birama. Lanjut. Nah, yang kedua. Tek tong tek, tek tong tek, tek tong tek, tek tong tek, begitu. Yang pertama tadi tek tek tong tek, tek tong. Yang kedua tek tong tek, tek tong tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan bangku. Bu Siska, di sini ada bangku atau di depan sini. Nah, oke, contoh ya. Prok 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 prok. Adalah irama dan birama. Nah, sekarang tugasnya. Jadi yang tadi bukan tugas, hanya cukup mendengarkan saja. Tugasnya coba kalian tanyakan kepada mama papa letak rumah. Coba bertanya, "Ma, rumahku ini ada di mana sih? Alamatnya apa?" Oke, ditanya dulu. Kemudian tugasnya adalah 1. Bertanya kepada bunda mengenai letak rumah kalian. Ditanyakan dulu. Yang kedua, gambarlah denah atau peta rumah secara sederhana. Tadi pada halaman sebelumnya kan sudah belajar mengenal rumahnya Siti. Seperti itu berarti rumahmu kamu gambar bentuknya kotak-kotak saja. Di gambar kotak, tengahnya ditulis rumahku. Kemudian di sampingnya siapa? Samping kanan ada rumahnya Nawaf. Yang sebelah kiri rumahnya Zeo. Misal seperti itu. Atau depan, di depan ada musola atau sekolah. Sekolahku ada di depan rumah. Boleh. Misalkan seperti itu. Yang aslinya bagaimana? Digambar sebagus mungkin sesuai kemampuan ya. Contoh bisa melihat halaman 4 tadi. Mengerjakan di buku gambar. Nah, di sini berarti kita akan mempelajari 2 materi pembelajaran. 1 tadi SPDB karena menggambar. Yang kedua bahasa Indonesia yaitu letak rumah. Jadi tugasnya itu mencangkup 2 mata pelajaran. Dikerjakan di buku gambar. Tidak boleh dikerjakan di buku halus karena nanti hasilnya jelek. 1. Yang kedua tidak akan cukup, begitu. Sebagus mungkin dibantu mama ya. Tidak boleh dikerjakan di buku halus. Sudah. Oke, sudah selesai. Selamat mengerjakan. Jangan lupa gambarnya dikirim ke WA-nya Bu Siska. Sekian dari Bu Siska. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.